Assalamualaikum kawan-kawan lender Dana Syariah. Ini sudah beberapa hari ini saya jarang bikin video tentang Dana Syariah ya. Dikarenakan untuk sementara waktu kita bisanya menunggu ya. Menunggu berita perkembangan audit ya. Sementara ini sampai Desember besok ini audit Dana Syariah sedang melakukan audit berapa uang yang masuk saldo, penagihan, dan perencanaan pengembalian. Kita doakan mudah-mudahan Dana Syariah diberikan kemampuan untuk segera mengembalikan dana kita, kawan-kawan. Hal-hal yang bisa kita ambil hikmah ya, yang bisa kita ambil hikmah dari kasus gagal bayar Dana Syariah ini adalah bahwasanya label syariah itu tidak menjamin aman ya. Label syariah itu hanya sekedar memberikan jaminan bahwa produknya halal, tidak menjual barang haram, tidak menjual barang terlarang ya. Ya, karena properti itu kan termasuk barang halal ya. Beda cerita kalau obat-obatan atau mungkin pengadaan daging ya, bisa jadi ada unsur barangnya itu tidak halal. Dan pelajaran bagi saya sendiri ketika mendapati saya all in investasi di Dana Syariah ini, pelajaran buat saya sendiri adalah saya kemarin telat diversifikasi. Saya mulai diversifikasi ketika gagal tarik duit, walaupun imbal hasil masih diberikan ya. Di situ saya mulai diversifikasi. Diversifikasi yang saya lakukan adalah dikarenakan saya sudah nyaman sama peer-to-peer lending. Kemarin saya diversifikasinya ke peer-to-peer lending lainnya yang berbasis syariah ya, yaitu Koswa yang imbal hasilnya 18% per tahun, tetap dipotong pajak, dan juga Alami sekitar 13% per tahun dipotong pajak. Nah, ketika saya diversifikasi selama 2 bulan, lalu berita mengejutkan bagi kita, Oktober tanggal 6 sudah tidak ada lagi imbal hasil ya. Nah, di situ saya mulai kelimpungan ya. Di situ saya mulai menyesal ya, ngapa nggak dari dulu saya diversifikasi ya. Saya pernah nyoba ke saham yang untung saya jual, yang rugi saya tahan. Modelnya begitu. Dan ujung-ujungnya saya loss juga ya. Saya loss sampai 70%. Ya, saya loss sampai 70%. Dan tidak saya jual. Sengaja tidak saya jual. Karena kalau saya jual sekarang ya rugi 70%, makanya saya tahan aja. Setidaknya begitu nggak sampai win, begitu impas akan saya jual ya. Saya juga coba reksadana, ternyata akumulasinya nggak pasti juga, nggak selalu itu teori pasti 5% enggak. Kenyataannya sehari untung, sehari rugi, sehari untung, sehari rugi, jadi stagnan. Saya nyoba di bibit itu, reksadana di bibit, ternyata stagnan juga. Kebetulan saya juga belum tertarik untuk beli emas ya. Gak tahu kenapa kok saya mau investasi di emas itu, kenapa ya kok saya nggak tertarik sama emas ya. Pokoknya sebaiknya sih saya coba diversifikasi juga, entah berapa persen itu di emas. Saya kemarin all in di Dana Syariah. Ya, walaupun akhirnya alhamdulillah kabar baiknya duit kita balik ya. Duit kita balik walaupun dalam waktu 1 tahun, tapi ya itu sudah alhamdulillah, daripada tidak kembali ya. Kebetulan itu juga uang dingin. Karena uang dingin, jadi kalaupun pengembaliannya lama ya nggak apa-apa.